Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semua. Kembali lagi di channelnya Ajudan Keren. Kali ini saya akan membahas yang hangat, yang lagi booming, dan yang lagi terjadi di sekitar kita, yaitu solusi bagaimana mengatasi gagal bayar pinjaman online, baik yang ilegal maupun yang legal. Banyak sekali teman-teman YouTuber kita yang sudah membuat konten tentang masalah gagal bayar pinjaman online dan mengatasi bagaimana caranya menghadapi seorang DC atau debt collector yang mengancam melalui telepon, melalui chat lewat WA maupun melalui SMS. Memang banyak akhir-akhir ini dari kita semua yang susah dan yang terbelit oleh pinjaman online. Bagaimana caranya mengatasi gagal bayar di pinjaman online? Itu sebenarnya sudah banyak diterangkan. Bagi saya sendiri, saya hanya menambahkan sedikit dari teman-teman para YouTuber yang sudah duluan untuk membuat konten dengan masalah bagaimana mengatasi atau solusinya gagal bayar pinjaman online, baik yang ilegal maupun yang legal. Menurut saya, untuk mengatasi dan solusi para debitur yang gagal bayar itu hanya ada dua. Yang pertama, kita tidak usah takut, kita tidak usah minder, kita tidak usah baper. Intinya apa? Kita hadapin si penagih ini, baik dari telepon, baik dari WA maupun dari SMS. Dan tentunya kita menghadapinya itu dengan sopan. Ya. Kenapa mereka bisa meretas? Kenapa bisa mereka ini pengancaman dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh manusia? Itu memang tugasnya mereka. Itu begitu. Mereka dibayar itu ya memang kerjaannya ya untuk begitu, menagih. Jika tidak bisa mereka menagih dan tidak bisa mendapatkan uang dari si debitur yang ditagih, ya mereka memang harus melakukan begitu. Rata-rata memang yang dilakukan oleh debt collector itu memang itu, peretasan data, peneleponan, penyedapan data, kontak kita semua disadap, kita diteleponin satu-satu. Dan yang terakhir yang sudah banyak terjadi adalah pengeditan. Kita foto-foto galeri atau video-video kita yang di galeri pun juga itu tidak luput dari peretasan oleh mereka. Solusi dari saya itu yang tadi saya bilang, kita harus berani untuk menghadapi penagihan
dari si dekolektor, baik dia mau telepon, mau WA, atau mau SMS. Bagaimana bang caranya untuk menghadapi, karena kan dengan selama ini para si dekolektor itu pasti mengancam kita. Kita tidak usah takut ya, kita tidak usah takut, kita tidak usah minder. Karena apa? Negara kita ini adalah negara hukum ya. Kita diancam, kita lihat dulu, benarkah kita diancam? Kita lihat ada buktinya atau tidak gitu. Kalau memang mereka benar-benar mengancam kita, kita rekam apabila mereka telepon, kita screenshot apabila mereka chatting ke kita. Pengancamannya dari mana? Apa lewat kata-kata atau lewat apa? Itu sudah masuk ke hukum pidana. Dan satu lagi, peretasan data. Ya memang kekuatan dari DC si pinjol ini adalah peretasan data gitu. Kita tidak bisa mungkirin data kita seluruhnya itu akan diretas oleh si pinjol ini. Data kita akan diretas tambahan perawatan khusus oleh si pinjol ini. Itu tidak bisa kita pungkirin. Itu tidak bisa kita pungkirin. Dan kita harus memang siap-siap menerimanya. Itu sudah resiko kita sebagai debitur yang gagal bayar di pinjaman online. Bagaimana bang kalau memang kita sudah diretas, data kita sudah ditelepon, kontak-kontak kita, untuk cara menghadapinya bagaimana? Ya kita gampang, kita tinggal ngomong apa adanya. Misalkan teman kita si A sudah ditelepon oleh dekolektor dan teman kita ini merasa terganggu, dan teman kita itu telepon ke kita menanyakan balik, benar nggak sih kamu begini-gini nih, kamu punya pinjaman online, kamu punya ini, kamu gagal bayar. Kita ngomong apa adanya. Iya, saya punya pinjaman online, tapi saya tidak ada etika buruk di dalam pinjaman online itu, tidak. Saya hanya belum mampu untuk mengembalikan uangnya karena saya saat ini tidak punya uang. Kita kasih arahan, kita kasih penjelasan itu ke teman kita yang ditelepon oleh DC. Bagaimana kalau teman kita tidak mau menerima? Ya sudah, Anda tidak hidup sendiri ya. Teman Anda bukan dia doang, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah bicarakan ke teman kita itu apa adanya dan apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi oleh kita. Sudah wajar itu. Yang kedua, kalau seandainya DC itu menagih lewat chat atau lewat WA, di situ ada unsur pengancaman, kita tidak usah takut. Kita hadapin, kita balas, tapi dengan sopan. Kita pancing. Kita tinggal ngomong sama dia, kita WA, mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya tidak ada etika baik, saya ada etika baik, tapi saat ini saya itu belum ada dananya, belum bisa membayar. Kalau kita memang tidak punya, kita tunggu balasan dari mereka apa. Dan tentunya pasti si dekolektor ini akan terus-terusan mengepus kita ya kan, dan akan terus-terusan kita itu di bawah tekanan mereka. Karena apa? Intinya mereka harus dapat tagihan itu.
Jadi semakin kita tidak merespon mereka, ya semakin terus-terusan. Semakin kita pun juga merespon mereka, mereka juga sama akan nge-push kita terus, nelpon, WA, SMS. Apa yang mereka cari? Yaitu kita harus bayar. Bagaimana bang? Zaman sekarang kan zaman susah, kita tidak sanggup bayar. Solusi yang pertama itu untuk diri Anda, supaya pikiran Anda rileks, tidak kalut, dan tidak mengambil jalan pintas ke arah yang negatif, adalah Anda ambil handphone Anda cabut kartu Anda buang dan Anda beli kartu baru. Solusi yang pertama untuk bagaimana kedepannya Anda tidak diganggu lagi oleh dekolektor pinjaman online itu. Yang kedua, bang, bagaimana kalau saya sudah ganti nomor tapi mereka masih mengancam ke kontak saya? Ya memang iya. Karena apa? Sekali kita pinjam ke pinjaman online itu, data kita itu akan langsung diretas oleh mereka. Data-data kontak kita itu semuanya itu akan diretas oleh mereka jika kita tidak sanggup membayar. Tapi jika kita pembayarannya lancar, data kita pun juga diretas sebagai promosinya mereka ke kontak-kontak yang ada di handphone kita. Banyak sekali sekarang ini dari teman-teman atau dari debitur yang gagal bayar dan mereka mengambil langkah singkat. Ada yang menghabisi hidupnya dengan cara bunuh diri, ada yang stres, terganggu pikirannya karena diteror. Sebetulnya kita tidak usah berpikiran ke yang negatif dulu, ya. Abang kan tidak merasakan bang di posisi saya. Betul. Tapi kalau seandainya saya di posisi Anda semua, ya saya akan melakukan apa yang saya bilang tadi. Karena apa? Di pinjol ini itu hanya ada kekuatan perdata, tidak ada kekuatan pidana atau sampai hukuman penjara. Justru malah apa? Si debitur ini yang bisa mengancam si DC ini dengan hukum pidana. Antara lain peretasan data. Peretasan data itu sudah melanggar undang-undang ITE. Pengancaman itu juga sudah melanggar undang-undang pidana. Perbuatan tidak menyenangkannya apa? Kita di SMS, kita di WA, kita di telepon, si DC ini mengatakan ke kita, anjing, apalah bahasanya, kebun binatang, bahasanya yang pokoknya intinya yang tidak layak lah, yang dikeluarkan oleh seorang manusia ke manusia lainnya. Itu sudah banyak. Gimana bang caranya? Gampang. Kalau si DC ini teleponnya kita tinggal rekam. Kalau si DC ini dia WA, kita screenshot di pengancamannya. Dan kita setelah itu kita laporkan ke pihak yang berwajib. Itu karena itu sudah melanggar hukum di negara kita. Itu setiap warga negara itu dilindungi
oleh hukum. Dan setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwajib. Jadi menurut saya untuk kasus penagihan DC teruntuk pinjol itu teman-teman yang sudah gagal bayar jangan minder, jangan takut. Intinya kita hadapin, tapi dengan kepala dingin. Kita tidak usah terpancing oleh perkataan si DC yang mengancam kita, yang meneror kita. Kita jangan sampai namanya itu terbawa arusnya mereka. Kita tinggal ngomong apa adanya aja udah. Pak, Bu, saya belum bisa membayar karena saya tidak punya uang. Jangankan untuk membayar Anda, untuk makan keluarga saya aja susah. Kita ngomong apa adanya. Kita ngomong bohong pun juga mereka juga akan meretas data kita. Kita ngomong apa adanya pun juga data kita akan diretas. Data kita akan ditelepon, ya, kontak-kontak kita akan ditelepon dan akan dijadikan grup sama si DC ini untuk mencari talangan dana membayarkan untuk tagihan Anda semua. Itulah kekuatan DC. DC itu akan bermain dengan kata-kata yang akan membuat pikiran kita ini down. Kita tinggal tantang kalau memang ini. Kita ajak si DC ini itu untuk datang ke rumah kita. Belum tentu mereka akan datang. Dan apakah mereka berani? Belum tentu. Karena apa? Tagihan kita ini hanya 1 juta, 2 juta, atau lah ya paling besar 3 juta, 4 jutaan. Tidak ada yang sampai ratusan juta. Satu aplikasi. Beda halnya dengan perbankan. Gitu. Jadi dari saya untuk kalian semua, teman-teman para debitur yang gagal bayar di pinjaman online, Anda tidak usah takut, ya. Anda tidak usah minder, ya. Anda tidak usah down. Anda posisikan diri Anda itu harus berani. Berani dalam arti apa? Ya, berani untuk menghadapi si DC ini penagihan, tapi dengan yang tadi saya bilang, dengan pikiran dingin, dengan kepala dingin. Kita tidak usah terpancing emosi, ya. Kita tidak usah terpancing si DC ini sudah mengancam kita akan data-data kita akan diretas, kontak kita akan diteleponin semua, entah dari keluarga Anda, entah dari teman Anda, entah dari bos Anda. Itulah kekuatan DC. Itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang sudah biasa kita dengar di penagihan. Itu. Jadi ya baiknya itu kalau menurut saya, ya, Anda solusinya itu ya satu, Anda hadapin dengan kepala dingin. Bila mana si penagih ini atau si dekolektor ini ada unsur pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, itu Anda laporkan balik. Anda rekam, Anda screenshot, dan Anda laporkan ke pihak yang berwajib bahwa nomor telepon atas nama ini
dari aplikasi pinjaman online ini sudah mengancam saya, sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Dan laporkan semuanya, bukti-buktinya laporkan ke pihak yang berwajib agar bisa diproses ke ranah hukum. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digerebek, yang ditutup oleh aparat yang berwajib, baik dari kepolisian maupun dari otoritas jasa keuangan. Jadi solusi yang terbaik untuk saat ini bagi kita ya, debitur yang gagal bayar di pinjaman online adalah ya seperti saya katakan, kita hadapin dengan kepala dingin, tidak usah emosi, tidak usah terpancing ya. Kita harus bermain cantik. Karena apa? Yang dimainkan oleh si debt collector ini adalah kata-kata yang bisa masuk ke pikiran kita, sehingga mereka membuat kita down, membuat kita panik, membuat kita takut dengan ancaman-ancaman yang sudah dilontarkan oleh si debt collector ini. Dia akan datang ke rumah, dia akan datang ke kantor, dia akan yang paling jahatnya itu dia mengancam sampai ada yang mau membunuh Anda sampai ini. Itu hal yang udah lumrah. Kita tidak usah panik. Intinya kita tidak usah takut, kita hadapi. Kita di negara Indonesia, kita punya hukum yang berlaku. Di saat kita merasa terancam, ya kita laporkan. Kita bawa bukti-bukti kita bawa percakapan bukti kita sama si DC itu, atau kita bawa bukti rekaman suara dari si DC itu ke kita laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau terjadi pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, kita laporkan balik. Dan intinya, kita sebagai debitur yang gagal bayar, intinya kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut, kita tidak usah down. Di zaman yang sulit ini, fokus yang pertama adalah fokus untuk keluarga kita. Oke? Kita mencari uang, fokus untuk keluarga dulu. Kita bisa bayar pinjol, kita cari duit talangan, kita cari pinjaman ke yang lain untuk bayar tagihan kita di pinjol, tapi keluarga kita terlantar, tidak bisa makan, anak kita tidak bisa sekolah, tidak bisa membayar sekolahannya. Apa jadinya? Kalau menurut saya, lebih baik kita tidak usah bayarkan itu pinjol. Keluarga kita selamat, keluarga kita bisa makan, anak kita bisa sekolah. Apabila terjadi penagihan dari si DC pinjol ini, itu sudah ada pengancaman yang tadi saya bilang, sudah terjadi adanya perbuatan tidak menyenangkan, sudah stop. Sudah stop. Jangan Anda bayarkan. Lebih baik gunakan duit Anda untuk menghidupi keluarga Anda dahulu. Setelah Anda tercukupi, setelah Anda punya
dana cadangan, itu terserah Anda. Anda bisa membayarkannya nantinya. Tapi untuk saat ini, apabila Anda tidak bisa atau gagal bayar, ya sudah. Anda utamakan keluarga Anda, anak, istri Anda. Untuk masalah pinjol, itu tidak ada namanya unsur pidana. Tidak ada namanya sampai ke ranah hukuman penjara atau persidangan di pengadilan negeri, itu tidak ada. Belum ada kasus yang sampai dibawa ke situ, belum ada. Paling apa? Ujung-ujungnya ya sepahit-pahitnya itu DC datang ke rumah. Itu pun juga bisa dihitung pakai jari yang datang ke rumah untuk masalah pinjaman online. Kita hadapin, kalau memang si DC itu datang ke rumah, kita hadapin baik-baik. Kita ngomong apa adanya sama DC, sembari apa? Sembari kita rekam, baik suaranya, lebih bagus video. Kita rekam percakapan kita, pergerakan dari si DC itu. Apabila si DC itu di rumah kita tidak sopan, kita sudah ada buktinya. Kita tinggal laporkan. Kita ngomong sama DC-nya, kamu menagih ke rumah saya ini sudah tidak sopan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Saya sudah rekam semuanya. Peduli setan dia mau dari pinjol legal, apalagi ilegal. Kita kuat karena kita punya bukti video itu. Kita laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi intinya dari hari ini dari saya, untuk kasus yang sedang hangat, yang sedang ramai adalah debitur gagal bayar pinjaman online. Itu ya, saya tambahannya hanya sedikit itu. Intinya ya, kita jangan pernah takut, jangan pernah minder. Kita hadapin si DC ini. Dan apabila kalau kita belum sanggup untuk membayar atau mencicil dari pinjaman online itu, kita ngomong apa adanya. Lebih baik kita ngomong apa adanya dibandingkan kita harus bohong, kita harus mencari-cari kata-kata yang manis, yang ini. Kita tidak usah, kita ngomong apa adanya. Dia mau nerima, syukur, ya udah, memang keadaannya kita begitu. Kita lebih baik mengutamakan keluarga kita dulu, perut keluarga kita dulu, anak, istri. Kita bisa membayar mereka, tapi perut anak istri kita tidak bisa kita kasih. Bagaimana? Di mana tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga atau sebagai penanggung jawab keluarga? Di mana? Intinya dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Untuk yang sudah terjerat oleh pinjaman online, dari saya, jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah ngambil langkah yang singkat atau mengambil langkah untuk mengakhiri hidup kita. Jangan. Hidup kita masih panjang. Kita tidak hidup sendiri. Kita punya keluarga. Kita punya teman-teman. Yang belum terjerat pinjol, jangan sampai terjerat pinjol. Sekian dari saya, Ajudan Keren. Sampai bertemu lagi di konten saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.